Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Solih-solihah, perkenalkan nama Miss Pipit. Solih-solihah bisa memanggil Miss dengan sebutan Miss Pipit ya. Oke? Halo solih-solihah, apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik, sehat, dan luar biasa. Nah, solih-solihah, apabila Miss bertanya apa kabarnya hari ini, atau Miss bertanya kabarnya hari ini, anak-anak harus menjawabnya dengan baik, sehat, dan luar biasa. Oke? Miss tanya sekali lagi ya. Sudah siap? Harus tetap semangat ya. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, solih-solihah, selamat berjumpa kembali untuk belajar teknologi informasi dan komunikasi kelas 1 sekolah dasar. Nah, solih-solihah, semangat ya. Nah, solih-solihah, semangat ya, anak-anak sudah naik kelas 1 SD. Nah, solih-solihah, saat ini kita akan belajar bersama, belajar mata pelajaran TIK. Ya. Nah, solih-solihah, biasanya kita belajar di sekolah ya bersama guru dan teman-teman. Namun, situasi ini membuat kita untuk belajar di rumah. Namun, belajarnya ditemani oleh ibu dan ayah ya. Nah, solih-solihah, walaupun begitu, kita harus tetap semangat ya, harus tetap ceria dan harus tetap semangat. Nah, solih-solihah, di pertemuan kali ini kita akan mengenal apa nih? Nah, mengenal bagian-bagian komputer. Nah, solih-solihah, sebelumnya ada yang sudah tahu atau belum sih apa itu bagian-bagian dari komputer? Nah, solih-solihah, kalau kita mau belajar mengenal bagian-bagian dari komputer, ini bentuk komputernya. Nah, sama seperti mengenal tubuh manusia, ada beberapa bagian. Manusia punya rambut, manusia punya tangan, manusia punya kaki, dan terlebih untuk berpikir namanya apa? Otak. Nah, solih-solihah, komputer juga ada bagian-bagiannya. Terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti kita akan mengenalnya masing-masing ya, sambil mengingat-ingat lagi apakah kita sudah belajar sebelumnya. Nah, solih-solihah, komputer sama seperti manusia. Dia punya bagian-bagiannya, dan terlebih komputer juga punya yang namanya otak. Nah, komputer juga punya yang namanya apalagi? Nah, apa ya? Tangan. Ya, akan mau belajar mengenal apa tulisannya ini? CPU. Oke. Miss, apa ini sih? Kok cuma 3 huruf aja? Ya, ini ada kepanjangannya loh. Kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Nah, ini gambar CPU-nya. Seperti yang Miss tadi bilang, CPU ini adalah otak dari komputer. Semua berpusat pada CPU. Kalau ingin menyalakan komputernya, kita mengklik tombol yang ada di CPU-nya terlebih dahulu ya solih-solihah apabila kita menggunakan komputer. Ini kepanjangannya Central Processing Unit. Ingat ya, ini adalah pusat atau otak dari komputer. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Wah, ada monitor. Kok seperti TV ya? Ya betul, ini seperti televisi yang biasanya kita lihat di rumah ya. Namun untuk komputer, monitor bentuknya seperti ini. Ada 2 yang berbeda namun tetap sama. Perbedaannya adalah untuk pertama kali komputer, monitornya seperti ini ya. Nah, namun
di zaman sekarang sudah beda bentuknya, menjadi seperti ini ya, sudah tidak besar lagi belakangnya. Ini sudah kecil, sudah tipis. Oke, apa ini monitor? Ini adalah layar komputer. Layar komputer yang akan menampilkan berbagai programnya. Nanti kalau seandainya kita menggunakan komputer atau laptop ada layarnya, bisa juga untuk menonton ya. Kemudian berikutnya, ada apa ya? Keyboard. Ya, ini namanya keyboard. Keyboard ini adalah papan ketiknya komputer. Ada berbagai huruf, namun hurufnya tidak berurutan ya, tidak A, B, C, D sampai seterusnya. Tetapi hurufnya beracak-acak tempatnya. Solih-solihah harus perhatikan setiap menggunakan keyboard ya. Ingin mengetik harus dilihat dulu hurufnya ada di mana ya. Tetapi solih-solihah tidak hanya huruf, ada juga angka, ada simbol, dan ada tanda-tanda baca dan lain sebagainya. Dan ada tombol perintah yang ada di keyboard ya solih-solihah. Nanti solih-solihah bisa memahaminya. Oke, nah kita lanjut dulu. Nah, ini ada gambar orang sedang mengetik. Nah, ini caranya seperti ini ya. Kita menggunakan dua tangan kita bersamaan menggunakan 10 jari kita untuk mengetik setiap huruf, angka, dan semua tombol yang ada di keyboard. Oke? Nah, kemudian lanjutnya ada tulisan apa ini solih-solihah? Mouse. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Atau ada yang masih ingat bentuknya seperti apa? Nah, ini dia bentuk mouse. Ibu menampilkan dua gambar mouse. Nah, mouse ini fungsinya untuk apa ya solih-solihah? Ini adalah berfungsi untuk kita menentukan perintah. Kalau kita akan mengoperasikan komputer, kita butuh mouse. Seperti yang Miss jalankan. Yang Miss jalankan ini menggunakan mouse. Nah, ada juga mouse yang menggunakan kabel dan ada juga mouse yang seperti ini. Biasanya di sekolah ada kabelnya, namun biasanya di rumah ataupun di mana-mana lebih mudah menggunakan mouse yang seperti ini ya. Ini tinggal disambungkan ke laptop atau komputer. Nah, kalau ini harus disambungkan juga, tapi ini kabelnya panjang. Kalau ini sudah tidak menggunakan kabel lagi. Nah, kemudian cara memegangnya seperti apa ya? Nah, perhatikan cara memegang mouse-nya. Seperti ini ya solih-solihah. Posisikan tanganmu berada di bagian atas mouse-nya. Dan solih-solihah, mouse ini ada tombolnya juga ya, yang harus kita klik. Nah, ini ada klik kiri dan klik kanan. Nah, kita lihat dulu gambar selanjutnya. Seperti ini solih-solihah. Coba solih-solihah sambil mempraktekkan di rumah. Caranya, anggap saja letakkan tanganmu di bagian lutut. Anggap saja itu mouse. Posisikan tanganmu seperti ini. Ini ibu jari ada di bagian kiri mouse dan telunjuk ada di bagian tombol sebelah kiri, kemudian jari tengah di bagian tombol sebelah kanan, dan jari manis dan kelingking ada di bagian kanan mouse. Nah, kemudian untuk menggunakannya, solih-solihah tinggal geser aja ya. Tinggal digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Oke? Oke solih-solihah, bagaimana? Paham kan mengenal bagian-bagian dari komputer? Selanjutnya, solih-solihah di rumah bisa mengerjakan soal, yaitu menggabungkan atau menghubungkan teks beserta gambar bagian-bagian dari komputer ya. Setelah selesai, solih-solihah bisa meminta tolong kepada ayah bunda untuk mengirim hasil pekerjaannya di alamat link yang sudah ada di modul ya. Oke solih-solihah,
Tetap semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum